Mana sih mbaknya? Ayo kita. Udah dikunci belum pintunya tuh? Ini sampai orang gak ada yang lewat lagi. Enggak, orang nggak ada jalan, nggak ada yang ini, orang pakai motor semua. Hai guys, ke masjid. Ada gendut, ada bisa. Udah dibongkar. Satu aja ini mukena udah 6 tahun ya. Mei ya, bulan Mei ini 6 tahun 2015. Apa? Hah? Oh iya ya. Foto ini sih. الله أكبر الله
isi terlebih dahulu saf-saf yang masih ada kosong depan, sehingga nanti saudara-saudara kita kaum muslimin yang datang belakangan tidak kemudian mengambil atau mengisi tempat yang akhirnya membuat saf kita tidak ada. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami panitia pembangunan masjid sekaligus panitia Ramadan 1442 Hijriah akan menyampaikan laporan dana pembangunan masjid dan juga dana kegiatan Ramadan selama di Islamic Center Mu'adz bin Jabal. Laporan dana pembangunan Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal, dana masuk sebesar 4.861.895.917 rupiah. Adapun dana keluar sebesar 6.511.121.286 rupiah. Jadi saldo pembangunan Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal minus 1.649.225.369 rupiah. Adapun laporan panitia Ramadan 1442 Hijriah di Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari, jumlah jiwa muzaki zakat fitrah
sebanyak 3.918 jiwa dengan rincian sebagai berikut. Jumlah beras zakat fitrah sebanyak 9 ton 795 kilo dan jumlah beras infak dan sedekah sebanyak 2 ton 518 kilo, sehingga total beras zakat fitrah dan infak yang dikelola oleh panitia Ramadan sebanyak 12 ton 313 kilo. Kemudian laporan berikutnya yang tentang zakat mal. Adapun jumlah zakat mal yang berhasil dihimpun oleh unit pengumpul zakat Islamic Center Muhammad bin Jabal sebanyak 301.655.000 rupiah. Jadi kami segenap panitia pembangunan masjid Islamic Center Muhammad bin Jabal dan juga panitia Ramadan mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh para muslimin yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid, suguhan buka puasa dan juga kebutuhan peserta iktikaf selama di bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin sidang salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan siang dan malam silih berganti bagi mereka yang ingin mengambil pelajaran dan ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan siang dan malam menjadi peluang bagi kita sekalian untuk melakukan ketaatan kepadanya, menjadi tempat sekaligus waktu untuk beramal saleh bagi mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang ingin memanfaatkan usia mereka di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Karena kita yakin, andaikan kita dari sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia kelak, kita isi seluruh kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, jikalau datang hari kiamat kelak, bila dibandingkan dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan beratnya tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita, maka niscaya akan kita dapatkan semua ketaatan yang telah kita lakukan selama kita hidup tersebut tidak akan berarti di hadapan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Bulan suci Ramadan
telah meninggalkan kita sekalian, dan kita pun telah berusaha untuk memakmurkannya dengan berbagai macam amal ibadah dan ketaatan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ketaatan dan ibadah kita yang kita lakukan di dalamnya. Kita berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sekalian akan istiqamah di dalam beramal saleh setelah kita menjalani ibadah di bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan semua waktu dan bulan bagi kita sekalian. Kita tidak akan pernah membedakan waktu Ramadan dengan waktu yang lain. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu sehingga datang kepadamu sesuatu yang meyakinkan, yaitu kematian. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita sekalian agar kita tidak seperti seorang wanita yang telah memintal kain dengan kuat lalu kemudian ia mengurainya kembali setelah itu. Ikhwatal iman, oleh sebab itu tidak seyogianya dilakukan oleh seorang mukmin mengikuti ketaatan dengan kemaksiatan, mengikuti keimanan dengan kekufuran. Ikhwatal iman, Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwa terkadang di sana kita dapatkan ada seorang manusia yang menyibukkan dirinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hidupnya, tetapi kemudian karena dia masih menyimpan penyakit-penyakit hati di dalam dirinya, sehingga tatkala kematian hendak menjemputnya, pada akhirnya dia terjerumus ke dalam dosa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga pada akhirnya dia pun melakukannya dan terjerumus ke dalam dosa tersebut, dan dia pun meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh sebab itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari su'ul khatimah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari merubah sesuatu yang telah kita bangun berupa ketaatan dan ibadah amal saleh, kemudian kita ikuti dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Rasulullah SAW, mereka senantiasa melakukan evaluasi diri, mereka senantiasa melakukan muhasabah. Apakah telah terjadi perubahan pada diri mereka setelah mereka mencapai sebuah ketakwaan, ataukah mereka tetap beristiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala? Tatkala para sahabat radhiyallahu taala dibukakan pintu dunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya berbagai macam kemenangan bagi umat Islam pada saat itu, sebagian mereka mengatakan ghayyarna illa Abu Ubaidah wa Abdurrahman ibn Auf. Seakan saat ini kita telah berubah kecuali Abu Ubaidah dan Abdurrahman ibn Auf. Ini mengisyaratkan bahwa mereka senantiasa melakukan muhasabah, melakukan evaluasi terhadap diri mereka. Apakah telah terjadi perubahan dalam kehidupan mereka, telah meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Dan kita sekalian, setelah kita melewati bulan Ramadan, maka siogianya bagi kita sekalian untuk terus melakukan muhasabah. Karena seorang mukmin dia akan senantiasa berusaha terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu bahwasanya sebaik-baik amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan dengan kontinu walaupun sedikit. Sedangkan orang munafik, mereka tidak melakukan ketaatan dan tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit apabila dia mendapatkan apresiasi atau dilihat oleh orang lain. Seorang mukmin dia akan senantiasa berusaha kontinu di dalam beramal, sebagaimana disebutkan bahwasanya Nabi SAW idza amila amalan asbatah, apabila beliau melakukan sebuah amalan, beliau melakukannya secara kontinu. Adapun orang munafik, maka dia akan mengerjakan sebuah amalan pada momen dan musim tertentu, kemudian setelah itu ia terhenti, tidak beramal dalam kurun waktu yang cukup lama. Baru kemudian setelah itu, apabila dia mendapatkan adanya penglihatan dari orang lain, atau apabila dia mengharapkan ada pujian dari orang lain, maka baru dia melakukan ketaatan kembali. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Allah berfirman tentang mereka, mereka menginginkan dilihat dan dipandang oleh orang lain, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hadirin sidang jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di dalam beramal saleh memiliki buah dan manfaat yang begitu besar. Di antara manfaat kita beristiqamah di dalam beramal saleh bahwa kita akan memiliki hubungan erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan mencukupinya. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya dengan beramal saleh secara istiqamah kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Dan di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbah." Dan apabila hambaku dia senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, maka niscaya ia akan aku cintai. Demikian pula telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih bahwa istiqamah di atas amal saleh akan mengakibatkan kita sekalian senantiasa mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berpesan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajidhu tujaha, ta'arraf 'ala Allah fi ar-raha, ya'rifuka fi syiddah." Jagalah batasan-batasan Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah batasan Allah, maka niscaya engkau akan dapatkan Allah ada di hadapanmu. Dan kenalilah Allah di waktu engkau senang, maka Allah akan mengenalimu di saat engkau dalam menghadapi kesulitan. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jikalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di saat kita sulit, maka perbanyaklah ibadah kepada Allah dan istiqomahlah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita dalam keadaan senang dan lapang. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang Nabi Yunus alaihi salam. Beliau atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnil huti ila yaumi yub'atsun." Andaikan dia bukan orang yang senantiasa bertasbih kepada Allah, maka sungguh Yunus alaihi salam akan ada di dalam perut ikan paus tersebut sampai hari dibangkitkan. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaat lain dari istiqamah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengakibatkan kita sekalian terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ada seorang pria datang kepada Rasulullah SAW, lalu kemudian dia mengadukan tentang seseorang yang rajin melaksanakan sholat tahajud. Namun apabila di waktu pagi orang ini seringkali dia mencuri. Ketika hal itu disampaikan kepada Nabi SAW, lalu kemudian Nabi SAW beliau bersabda, "Innahu sayanhahu ma taqul." Apabila dia terus melaksanakan sholat tahajud, maka niscaya sholat tersebut akan mencegah apa yang kau katakan. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga beristiqamah di atas amal saleh akan menyebabkan dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama manakala kita menjaga sholat. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yantasilu fihi kulla yawmin 5 marrat." Apakah pendapat kalian jikalau ada sebuah sungai yang ada di hadapan rumah salah seorang di antara kalian, lalu kemudian dia mandi setiap hari 5 kali di sungai tersebut, fahal yabqa min darurihi syai'? Apakah akan ada kotoran yang tersisa di tubuhnya? Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, "Wa kadzalika as-salawatul khams
yamhullahu bihinal khataya, maka demikian pula sholat 5 waktu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang muslim. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas ketaatan akan menjadi sebab bagi seseorang untuk husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh di jalan kami, maka niscaya kami akan berikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim, "Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan memberikan keteguhan para orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh baik dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Oleh sebab itu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Sana'iul ma'ruf tapi masalih su." Perbuatan-perbuatan baik itu dapat melindungi seorang mukmin dari su'ul khatimah. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pahala yang sangat besar bagi mereka orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam melakukan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muslimin." Dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada Alkitab, mendirikan sholat, ketahuilah sesungguhnya kami tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga mudawamah ala ta'ah, continue dan istiqamah di atas amal saleh, terutama setelah kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan dan pada bulan-bulan yang lain, juga akan menyebabkan seorang hamba mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala pada waktu hari perhitungan, dan akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisahkan kepada kita sekalian tentang seorang pedagang dan saudagar yang kaya raya. Dia banyak memberikan kemudahan kepada orang-orang yang memiliki utang kepadanya. Bukan hanya satu kali, tetapi setiap kali ada orang yang berhutang kepadanya, lalu kemudian dia mengalami kesulitan untuk membayar hutangnya ketika hutang itu sudah jatuh tempo, kemudian dia selalu memberikan tanggungan waktu kepada orang-orang tersebut. Hudzaifah mengatakan Rasulullah SAW saat itu bercerita bahwa ketika orang itu berjumpa dengan Rabb-nya kelak, Allah bertanya, "Ma'amilta, apa yang telah engkau lakukan semasa di dunia?" Maka sang pedagang itu mengatakan, "Ma'amiltu minal khair illa anni kuntu rajulan zaman." Aku nampaknya tidak pernah melakukan amal kebaikan yang berarti. Hanya saja aku adalah seorang yang cukup kaya. Fakuntu utalibu bihin nas. Dan aku seringkali melakukan penagihan terhadap manusia yang berhutang kepadaku. Kuntu aqbalul maisur wa atajawaz anil masur. Aku menerima piutang dari orang-orang yang telah Allah berikan kemudahan untuk membayar utang, dan aku memaafkan bagi mereka yang mengalami kesulitan di dalam pembayarannya. Maka saat itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tajawazu an abdi." Berikanlah pintu maaf bagi hamba-Ku ini. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga buah di antara buah beristiqamah di atas amal kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan hati seorang hamba dari kemunafikan dan akan diselamatkan dari api neraka. Kita ambil satu contoh misalnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'ah yudriku takbiratal ula kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq." Barang siapa yang melaksanakan sholat secara berjamaah selama 40 hari dan dia tidak ketinggalan takbiratul ihram imam, maka akan dicatat baginya 2 kebebasan, kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari kemunafikan. Orang ini dia melaksanakan sholat berjamaah selama 40 hari, artinya dia melaksanakan sholat berjamaah sebanyak 200 kali dengan tanpa terputus, dan dia pun senantiasa melaksanakan sholat dengan tanpa masbuk, sehingga tidaklah imam
melakukan takbiratul ihram kecuali setelah dia ada di dalam saf. Dia beristiqamah, maka Allah Subhanahu wa taala membebaskan dirinya dari kemunafikan dan dari api neraka. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin salah seorang di antara kita bertanya, saya ingin beristiqamah, tetapi terkadang saya memiliki uzur karena saya sering melakukan perjalanan atau saya sering sekali sakit sehingga saya tidak bisa beristiqamah di dalam melakukan ketaatan. Maka kita katakan bahwa di antara keutamaan beristiqamah di atas agama Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan pahala kepada orang yang istiqamah sekalipun dia terhalang untuk melakukan ketaatan yang rutin dia lakukan karena adanya uzur atau perjalanan. Nabi SAW beliau bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman shahihah." Apabila seorang hamba sakit atau ia melakukan safar, maka akan dicatat baginya pahala seperti amalan yang biasa ia kerjakan tatkala ia dalam keadaan mukim dan dalam keadaan sehat. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau telah bersabda, "Ma min imrin taqulu lahu salatun bil lail fayadribuhu 'alaiha naumun illa kataballahu lahu ajra salatihi wa kana naumuhu shadaqatan alaihi." Tidak ada seorang hamba yang istiqomah melaksanakan sholat tahajud di waktu malam lalu kemudian ia ketiduran, maka Allah Subhanahu wa taala kecuali akan mencatat baginya pahala sholatnya, dan tidur itu merupakan sedekah dari Allah bagi orang tersebut. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab yang dapat menghantarkan seseorang untuk masuk ke dalam pintu-pintu surga yang sangat agung. Dan surga memiliki 8 pintu sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Man kana min ahli shalah dunya min babis shalah wa man kana min ahli jihad dunya min babil jihad wa man kana min ahli siyam dunya min babil rayyan." Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, barang siapa yang dia itu termasuk ke dalam ahli salat, maka akan dipanggil dari pintu salat, dan barang siapa yang gemar berjihad, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad, dan barang siapa yang gemar melaksanakan saum, maka dia akan dipanggil dari pintu ar-rayyan, dan barang siapa yang gemar bersedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Wa amtinani asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa fa innal jannata 'indatil muttaqin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendahulu kita yang saleh dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in serta para tabi'ut tabi'in, mereka senantiasa berusaha untuk istiqamah apabila mereka telah komitmen untuk melakukan amal ibadah dan amal saleh. Telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala ketika beliau diajari oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk membaca wirid sebelum tidur dengan membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan takbir 34 kali. Lalu kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, wallahi ma taraktuhu mundu sami'tu min Rasulillah qila wala yawm as-safi. Beliau mengatakan, demi Allah, sungguh aku tidak pernah meninggalkan wirid ini dari sejak aku dengarkan dari Rasulullah SAW, bahkan sampai tatkala terjadi perang Siffin dalam kondisi yang sangat genting sekalipun, aku tidak pernah meninggalkan amalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada beliau. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang mulia,
Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala. Beliau terbiasa mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari. Bahkan sampai di saat usia beliau sudah sangat lanjut, beliau pun tetap mempertahankan kebiasaannya tersebut, dan beliau tidak ingin mengambil rukhsah atau keringanan sehingga ia menurunkan frekuensi di dalam qiraatul Quran. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala bermimpi. Dalam mimpinya tersebut beliau melihat hari kiamat telah terjadi. Maka beliau pun menyampaikan mimpinya tersebut kepada Hafsah, kepada saudarinya, istri Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu kemudian Hafsah menyampaikan mimpi Abdullah ibn Umar ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ni'mar rajuli Abdullah walau qama minal lail." Sebaik-baik orang itu adalah Abdullah andaikan dia senantiasa melaksanakan sholat tahajud. Maka setelah ia mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tidak pernah meninggalkan sholat tahajud sepanjang hidupnya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah bersama dengan istrinya serta putranya, mereka beristiqomah untuk membagi malam menjadi 3 bagian. Di sepertiga malam pertama, beliau terlebih dahulu yang melaksanakan sholat tahajud atau istrinya atau putranya. Kemudian di sepertiga kedua, anggota keluarga yang lain, dan di sepertiga malam ketiga ada anggota keluarga yang lain yang melaksanakan sholat tahajud di rumahnya. Dan kemudian beliau mengatakan, aku tidak ingin lewat satu masa di waktu malam di rumahku sementara di dalamnya tidak ada orang yang berzikir kepada Allah, dan itu berlangsung selama beliau masih hidup. Demikian juga Al Hasan bin Shalih radhiyallahu ta'ala, beliau membagi malam bersama dengan ibunya dan saudaranya untuk menjadi 3 bagian, dan tatkala ibunya wafat, maka beliau dengan saudaranya berkomitmen untuk melaksanakan sholat tahajud dengan membagi malam menjadi 2 bagian, setengah malam untuk dirinya dan setengah malam yang lain untuk saudaranya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para sahabat dan para tabi'in. Mereka berusaha untuk beristiqomah di dalam membayar sedekah sepanjang usia mereka di kandung badan. Lihatlah bagaimana salah satu cucu Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu Ali bin Husain Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala beliau wafat, maka tiba-tiba kemudian kaum du'afa dari kalangan janda-janda tua, orang-orang miskin dan anak-anak yatim saat itu mulai menyadari bahwa mereka telah kehilangan jatah makanan yang senantiasa mereka dapatkan setiap malam di depan pintu mereka. Mereka tidak mengetahui siapa yang telah bersedekah setiap malam di depan pintu mereka itu, kecuali setelah wafatnya Ali bin Husain Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala. Ini menunjukkan bahwa ia senantiasa beristiqamah di dalam bersedekah sepanjang waktu. Demikian juga mereka beristiqamah di dalam melaksanakan sholat tahajud sebagaimana yang dilakukan oleh Mansur ibn Mu'tamir, yang senantiasa melaksanakan sholat tahajud selama 60 tahun di atas bagian atap rumahnya, sehingga ada salah seorang anak tetangganya di saat ia meninggal dunia, ia bertanya kepada ibunya, wahai ibu, kemanakah pangkal pohon kurma yang ada di atas atap rumah tetangga kita itu? Maka sang ibu kemudian ia mengatakan, bukan pangkal pohon kurma wahai putraku, tetapi itu adalah Mansur ibn Mu'tamir yang kemarin baru meninggal dunia. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bagaimana Sa'id bin Musayyib, ya, rahimahullah taala, salah seorang ulama tabi'in yang memberikan kesaksian terhadap dirinya bahwa ia tidak pernah ketinggalan dari takbiratul ihram imam selama 40 tahun lamanya. Demikian juga betapa banyak para ulama yang disebutkan di dalam biografi kehidupan mereka. Mereka kadang mengisi kajian sampai 60 tahun lamanya dengan tanpa terputus, kecuali apabila ia sakit atau melakukan perjalanan.
Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Istiqamah di dalam melakukan amal saleh adalah merupakan rahasia keberhasilan seorang mukmin baik dalam kehidupan dunia atau kehidupan akhirat. Oleh sebab itu, setelah kita berpisah dengan bulan suci Ramadan, marilah kita pertahankan amal ibadah dan ketaatan yang telah kita lakukan selama bulan suci Ramadan agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita sekalian. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sekalian di dalam menjalankan tugas-tugas ibadah kepada kita sekalian. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khair. Allahumma ij'alna minal mudawwimina 'ala shalihat. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna minal akhyaril abrar. Allahumma arzuqna al-ibadah wal istimrar 'alaiha wa tsabbitna 'alaiha hatta al-mamat. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik amalan adalah amalan yang dilakukan oleh Allah, para malaikatnya, dan orang-orang yang beriman. Dan itu adalah bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, sebagaimana itu difirmankan oleh Allah azza wa jalla, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل أولادنا حفظة لكتابك الكريم عالمين بسنة نبيك الكريم واجعلهم هداة مهتدين. اللهم اجعلهم علماء ربانيين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن وصالحة أعمالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك واجعل حبك أحب إلينا من أموالنا وأهلينا ومن الماء البارد. اللهم إنا نحبك فلا تمنع بذنوبنا فضلك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداء أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى. اللهم أنقذ المسجد الأقصى. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من قبضة اليهود الغاصبين. اللهم ارزقنا فيها صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم احفظ عنا البلاء والوباء والزلازل والكورونا والفتن ما ظهر منا وما بطن. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والكورونا والربا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا عن نفوسها من كل فتن. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم
اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا عليه. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا الاستقامة بعد رمضان. اللهم ارزقنا الاستقامة بعد رمضان. اللهم ارزقنا الاستقامة بعد رمضان واجعلنا ربانيين لا رمضانيين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada orang gendut.